Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 19051204102 dari kelas Teknik Informatika 2019B. Pertama, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih itu standarisasi? Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. OSI dan TCP atau IP. OSI adalah Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tidak harus melakukan upaya khusus dan mereka harus melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Sedangkan TCP atau IP, TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network yang terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu OSI layer. OSI layer ada 7 layer ya. Yang pertama yaitu SCHA layer. Bisa dibilang bahwa SCHA layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer mengirim dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik, katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Yang kedua yaitu data link. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga terbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti halaman MAC yang ada pada suatu jaringan. Selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu network layer. Network layer di antara 7 OSI layer yang ada di layer. Network layer memiliki tugas dalam mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tidak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta memfilter pada paket-paket data yang lain. Yang keempat yaitu transport layer. Untuk pengiriman peserta antara 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu,
Ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu yang kelima, session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 yaitu transport presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam komunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Kemudian yaitu nomor 7 yaitu application layer. Berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Selanjutnya TCP. TCP ada 4 layer. Yang pertama yaitu layer network access. Layer ini sering juga disebut sebagai host to network layer. Layer menangani semua komponen dan proses yang berkaitan physical link, baik secara fisik maupun logikal. Informasi mengenai teknologi jaringan yang digunakan juga ditentukan pada layer ini. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti internet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Layer yang kedua yaitu layer internet, berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute pengiriman paket data. Yang ketiga yaitu layer transport. Transport layer berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. Mempunyai dua protokol yaitu TCP dan UDP. Pada layer ini dapat diubah menjadi suatu paket data dan menentukan metode pengiriman, flow control, dan error correction terhadap paket data. Yang keempat yaitu application layer, berperan sebagai high level protokol yang melakukan proses representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada application layer yaitu contohnya HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan TCP dan UDP di dalam jenis koneksi. TCP, semua paket data dikirimkan akan diperiksa kembali. Jika terdapat informasi yang hilang atau tidak sesuai dengan paket yang dikirimkan, maka paket data akan dikirimkan kembali. Di UDP, jenis koneksi, semua paket data dikirimkan tanpa adanya pengecekan hingga semua data sampai ke tujuan. Hal ini menyebabkan jika ada informasi yang hilang akan diabaikan. Perbedaan di basis koneksi. TCP
pengiriman data melalui internet dari satu komputer ke komputer lain atau di dalam jaringan. Basis koneksi di UDP, not connection basic. Paket data akan langsung dikirimkan ke tujuan. Penggunaan di TCP cocok untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi dengan waktu yang kurang cepat. Kemudian penggunaan di UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi cepat, efisien, dan mengizinkan adanya sedikit informasi yang hilang. Contoh aplikasi di TCP, Telnet, FTP, SMTP. Contoh aplikasi di UDP, Game, DNS, SNMP, Remote Produce Call, atau RCP. Kemudian ukuran header TCP yaitu 20 byte dan ukuran header UDP yaitu 8 byte. Pembuatan koneksi di TCP yaitu membutuhkan three-way handshake, dan pembuatan koneksi di IP tidak membutuhkan pembuatan koneksi. Keandalan di TCP yaitu data terjamin akan sesuai urutan dan tidak ada yang hilang. Kemudian yang di UDP tidak terjamin data akan sama persis dengan yang dikirimkan. Kemudian besar paket di TCP dapat mengizinkan transfer dengan data yang besar per paketnya. Kemudian yang di UDP hanya mengizinkan transfer data untuk data kecil per paketnya. Kemudian keamanan di TCP menawarkan keamanan yang lebih baik untuk spoofing attack, dan di UDP yaitu tidak dapat menawarkan keamanan pada data yang dikirimkan. Kemudian data flow control di TCP. Di TCP yaitu memiliki flow control, dan di UDP tidak memiliki flow control. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.